Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hijau di luar sana? Semoga sobat-sobat hijau di luar sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sobat hijau, kembali lagi bersama saya Tita Kamila sebagai host di podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar social forestry. Nah, tema kita pada podcast kali ini akan membahas terkait dengan lingkungan, yaitu temanya adalah Recycle Waste Green Lifestyle atau sampah plastik. Nah, karena tema kita terkait dengan sampah plastik, maka dari itu kami mengundang salah satu narasumber yang memang sudah mengetahui seperti apa sih cara mengelola lingkungan sampah, khususnya adalah sampah plastik. Nah, kita kenalan dulu kali ya bersama narasumber kita pada podcast kali ini. Ada Ibu Mahanani Kristiningsih selaku Kasubdit Sampah Spesifik. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Mbak Tita. Ya, boleh sapa dulu sobat-sobat hijau di luar sana, Ibu. Halo Sobat Hijau, apa kabar semuanya? Sobat hijau nih Bu selalu setia menunggu nih ya, dan stay tune di podcast Ngopi Sore, karena kan di podcast Ngopi Sore memberikan informasi-informasi tidak hanya terkait dengan lingkungan tetapi secara luas. Jadi mereka sangat penasaran nih, pasti kali ini seperti apa sih lagi informasi yang akan kami berikan terkait lingkungan di podcast Ngopi Sore. Iya, langsung saja saya mau bertanya-tanya nih Bu terkait dengan pengelolaan sampah, karena kan berbicara tentang lingkungan nih Sobat Hijau, itu bukan hanya terkait dengan hutan saja tetapi juga di sekitar kita juga, khususnya adalah banyak sekali hal-hal yang mungkin Sobat Hijau di luar sana belum pekah dan menyadari bahwa sampah itu merupakan lingkungan juga di sekitar kita, apalagi sampah rumah tangga ini sangat menjadi isu yang sering diperbincangkan nih sekarang ini Bu, apalagi khususnya di Indonesia. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa sih penyebab utamanya terjadinya penumpukan sampah plastik di Indonesia? Ya, ya. Jadi gini Mbak Tita, zaman sekarang ya, zaman yang udah semua serba modern, serba enak gitu ya. Apalagi sejak pandemi kemarin, dimana kita itu kebanyakan di rumah. Jadi gaya hidupnya sudah mulai berubah. Apa-apa, beli apa-apa lewat toko online. Iya. Kemana mau pengen apa-apa, tinggal kita gerakin jari-jari, datang itu makanan. Semuanya terbungkus dengan plastik. Benar. Oleh karena itu penggunaan kemasan plastik itu semakin menumpuk dari bungkus yang kita beli secara online, kemudian dari makanan yang kita beli gitu ya, kemasan-kemasan makanan, minuman, kemudian itu menyebabkan penumpukan sampah plastik. Kemudian yang penting juga karena pengelolaan sampah plastik itu tidak dilakukan dengan cukup komprehensif gitu ya. Contohnya sampah-sampah plastik itu tidak dipilah, tidak dikelola, tapi langsung dibuang ke TPA, sehingga menyebabkan TPA-nya numpuk semakin tinggi. Kita lihat di Bantar Gebang tumpukannya udah tumpukan sampahnya udah berpuluh-puluh meter gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait kegiatan daur ulang. Daur ulangnya belum maksimal. Seperti kita tahu pabrik-pabrik pengolah daur ulang itu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Sedangkan semua orang se-Indonesia kehidupan sehari-harinya berdekatan dengan plastik gitu ya, sehingga dimanapun di daerah di Indonesia itu pasti ada sampah plastik. Tapi pusat daur ulangnya, pabrik daur ulangnya itu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Oleh karena itu tiga hal itu yang menyebabkan sampah plastik sekarang semakin menumpuk. Tadi Ibu bilang banyak banget sampah plastik di Indonesia. Saya juga pernah baru-baru ini ke salah satu TPA di Kota Makassar, Bu. Saya kan asli Sulawesi Selatan. Ada TPA Antang, itu tinggi sampahnya itu sudah setara dengan 16 lantai gedung. Jadi udah tinggi banget pas ke sana. Jadi itu merupakan hal yang bisa dikatakan sangat miris ya, karena kan mungkin ya kita bingung juga sampahnya mau dikemanakan. Mungkin juga banyak orang yang bingung kenapa sih mesti kita mengelola sampah plastik nih. Mungkin sobat-sobat hijau di luar sana belum mengetahui apa sih pentingnya dari mengelola sampah plastik itu sendiri, Bu. Mungkin ada dampak yang entah itu ke diri sendiri atau ke lingkungan, dan bagaimana caranya mengelola sampah plastik itu sendiri. Nah,
kenapa sampah plastik itu perlu dikelola gitu ya, karena kita tahu sampah plastik itu sulit sekali terurai. Dia adalah non biodegradable, sehingga butuh waktu untuk plastik-plastik itu ya untuk bisa terurai dengan sempurna, dia butuh waktu antara 100 sampai 500 tahun. Nah, kalau plastiknya dibiarkan begitu saja, dia akan mencemari bukan hanya tanah tapi juga air, udara gitu ya. Kalau di tanah misalnya, kalau di tanah itu senyawa beracun dari partikel plastik itu dia akan membunuh hewan-hewan pengurai dalam tanah, misalnya cacing, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kesuburan tanah itu sendiri. Kemudian kalau dia masuk ke badan air, dia akan menyebabkan pendangkalan di sungai-sungai, atau dia menutup saluran air sehingga kalau dangkal salurannya tertutup jadi banjir gitu ya. Nah, kemudian kalau di laut misalnya sampah-sampah itu tidak dikelola kemudian lari ke laut gitu ya. Binatang-binatang laut, hewan-hewan laut itu seringkali menganggap sampah itu makanan dia gitu. Sehingga dia makanlah itu plastik-plastik, sehingga karena plastik itu sulit terurai sehingga mengganggu proses metabolisme, proses pencernaan dari hewan-hewan itu, sehingga hewannya mati. Kita kan sering ya baca di sosmed bahwa atau di berita-berita ada hewan kura-kura lah, ikan lah, bahkan kita pernah ada di berita itu mamalia laut ya, paus yang segitu gedenya mati pada saat dibelek, ternyata penuh dengan plastik gitu ya kan. Nah, kalau di udara, saya pernah baca hasil penelitian dari JICA itu mereka melakukan penelitian di Bantar Gebang. Plastik-plastik yang terurai partikelnya itu terbang di bawah angin, dimakan sama burung-burung itu, sehingga pada saat burung-burung itu dibelek, tubuhnya itu juga mengandung mikroplastik gitu. Kalau jadi apa ya? Kalau kita tidak mengelola dengan baik, plastik itu amat sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Misalnya kalau orang-orang males gitu ya, buang males mengelola, kemudian dibuang, dibakar gitu. Hasil pembakaran yang tidak sempurna itu berupa dioksin furan, itu berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi bisa menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya gitu, Mbak Tita. Terus kalau cara pengelolanya sendiri mau bagaimana? Nah, cara pengelolanya kita itu untuk pemerintah daerah ya, dalam rangka mengelola sampah plastik itu kita menerbitkan Perpres tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Di situ itu pemerintah daerah punya perencanaan untuk pengelolaan plastiknya, dan itu harus dipenuhi untuk mencapai target pengurangan 30% dan penanganan 70% sampai di tahun 2025. Dan itu kalau dari pemerintah sendiri. Kalau di kita sebagai masyarakat luas ya, apa yang harus kita lakukan? Milah sampah dari rumah. Itu yang paling penting. Kita harus kalau kita cinta sama bumi kita gitu ya, kita sayang pada anak cucu kita gitu, kita harus mulai bisa merubah lifestyle, gaya hidup kita ya, dengan pertama memilah sampah dari rumah. Kalau ada yang bilang ntar dipilah di sananya juga dicampur gitu. Nah, kita bersyukur yang hidup di kota-kota besar gitu ya, banyak sosiopreneur yang bergerak di bidang sampah. Jadi sekali lagi zaman udah modern ya, semuanya serba digital gitu ya. Kita tinggal mainin jari kita. Kalau tadi makanan datang, sekarang mainin jari lagi, si sosiopreneur itu akan datang ke rumah kita ngambilin sampah yang sudah terpilah gitu. Atau kalau kita tinggal di luar kota-kota besar ya, itu sudah banyak sekali bank sampah yang mau menerima sampah-sampah terpilah kita. Jadi lingkungan kita aman, kita juga bisa dapat duit gitu dari kelola sampah yang baik. Dan juga merubah lifestyle itu tadi, tumbler gitu. Makanya saya tuh kemana-mana bawa tumbler ya, karena nggak usah malu deh, sekarang itu orang bawa tumbler nggak udik kok ya gitu. Anak-anak sekarang bawa tumbler, keren loh bawa tumbler, karena kita akan membantu untuk mengurangi sampah plastik gitu. Terus banyak juga sekarang anak-anak sekarang yang saya lihat ya, kalau
ke kantor gitu bawa wadah sendiri untuk kalau beli makanan kita ke kantin gitu, nggak usah pakai kemasan, kita kasih aja itu wadahnya, makannya di tempat, kalau misalnya dibawa ke ruangan lagi gitu ya, itu pakai itu. Terus sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik kita dengan gaya hidup kita. Misalnya ke pasar, ibu-ibu gitu ya, ke pasar nggak perlu bawa nanti minta tas plastik gitu ya, tapi kita bawa kantong belanja yang bisa diguna ulang. Jadi itu salah satu cara untuk mengelola sampah plastik kita. Ini sebenarnya juga menjadi urgent untuk para sobat hijau di luar sana. Mungkin saya pun pribadi kadang kayak satu sedotan doang nih, satu gelas doang nih, nggak apa-apa gitu kan. Padahal kalau dikali 1000 dalam sehari yang membuang sampah, menggunakan sampah, terus kemana-mana beli minuman atau kopi nggak menggunakan tumbler, kan sekarang tuh banyak banget nih Bu, kafe-kafe yang menyediakan kok pembelian dengan membawa tumbler dengan mendapatkan poin apa segala macam. Itu kan inovasi untuk membantu. Nah ini menjadi peringatan nih, alarm untuk teman-teman bahwa ini bisa menjadi hal yang kita lakukan dari diri sendiri, bagaimana mencintai lingkungan, melakukan hal-hal yang kecil aja agar tumpukan-tumpukan sampah hari ini, sampah plastik khususnya, tidak banyak mencemari lingkungan. Contohnya nih, biasa kita mau belanja di Indomaret kan, ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah bagaimana mengurangi sampah plastik itu. Contohnya ketika belanja di tempat-tempat toko atau warung itu harus menggunakan tempat belanjanya yang biasanya plastik menggunakan kayak tote bag seperti apa segala macam, tapi di daerah saya ini mungkin regulasi pemerintahnya belum kuat, kemudian mungkin juga karena masyarakatnya yang belum terlalu familiar terkait dengan belanja tidak menggunakan sampah plastik. Apakah ada hal nih ya Bu, harapan Ibu ke depannya terkait dengan program pemerintah agar hal-hal tersebut terjadi di seluruh Indonesia terkait dengan regulasi pemerintah untuk bagaimana mengurangi sampah plastik melalui hal kecil seperti belanja menggunakan tote bag bukan plastik lagi. Nah, ya Mbak Dita, terkait kebijakan untuk pembatasan penggunaan plastik sekali pakai itu sebetulnya sudah umum ya dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia. Kita sendiri juga melakukan itu untuk apa? Lagi-lagi seperti tadi yang saya bilang, supaya sampah itu nggak menumpuk di TPA gitu ya, karena TPA supaya bisa memperpanjang umur TPA gitu, karena biasanya yang sekarang terjadi gitu ya, TPA itu dibangun diperkirakan bisa menampung sampah untuk jangka waktu 30 tahun misalnya, tapi karena kebiasaan yang tadi itu tidak merubah gaya hidup, tidak mau memilah sampah dari rumah gitu, sehingga menyebabkan umur TPA itu semakin pendek jadi 10 tahun, sehingga banyak daerah yang mengalami darurat sampah gitu ya, karena nggak punya lagi tempat untuk membuang sampahnya. Nah, kita patut bersyukur gitu ya bahwa di Indonesia itu memang sudah banyak kabupaten kota, sekitar 90 lebih kabupaten kota yang sudah mempunyai peraturan daerah terkait pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Karena gini, kenapa kok daerah gitu, kenapa kok pemerintah pusat nggak ini? Karena sebetulnya peraturan di pusat itu kita sudah punya banyak sekali peraturan ya, dari Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Kemudian ada PP 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian ada juga yang terkait pengurangan sampah plastik, ini Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Jadi sebetulnya yang punya kewajiban untuk mengelola ini bukan hanya kita sebagai masyarakat, kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ya, karena pengolahan sampah itu ada di pemerintah daerah yang melakukan karena sudah ada otonomi daerah, tapi juga produsen. Nah, produsen ini harus dalam Permen 75 itu produsen harus mempunyai langkah-langkah untuk membuat peta jalannya, antara lain meredesain dari kemasan. Kalau awalnya kemasannya kecil-kecil gitu ya, mungkin bisa kemasannya diperbesar gitu ya, jadi nggak orang bolak-balik nyampah plastik gitu kan, atau kemasannya dibuat yang benar-benar bisa didaur ulang, jadi
proses circular ekonomi itu bisa berlangsung ya. Jadi dari botol kembali lagi ke botol gitu. Kemudian produsen juga mempunyai kewajiban untuk menarik dan mengumpulkan sampah pasca konsumsi untuk bisa didaur ulang. Dan yang terakhir, produsen itu juga wajib untuk menarik dan mengumpulkan sampah supaya bisa dimanfaatkan atau diguna ulang. Nah, kalau semua ini bisa dilakukan oleh produsen, maka target pengurangan sampah di tahun 2029 sebanyak 30% itu bisa tercapai. Nah, tadi kembali ke kantong sampah sekali pakai ya. Kalau kita lihat data dari World Bank, sampah di laut itu 90% itu adalah sampah plastik. Makanya kenapa kemudian kita encourage daerah-daerah itu untuk bisa punya kebijakan sampah sekali pakainya, karena itu tadi biar TPA mereka umurnya bisa jadi lebih panjang gitu ya, karena skenario dari pengelolaan sampah di Indonesia itu nanti di tahun 2050 itu udah nggak ada lagi TPA. Kita udah menuju zero waste zero emission gitu ya. Jadi kalau udah nggak ada lagi TPA, mau dibuang kemana kalau kita nggak merubah gaya hidup? Di daerah juga tidak ada kebijakan yang mendukung itu, misalnya dengan tadi ya penggunaan plastik sekali pakai, mau gimana lagi kita nanti gitu. Jadi luar biasa sekali ya, saya mendengar banyak sekali informasi terkait dengan ternyata sampah plastik ini sangat merusak lingkungan ya, khususnya untuk para hewan, nggak hanya untuk kita sendiri tetapi juga makhluk hidup lainnya yang ternyata burung-burung pun juga terkena. Saya pun juga baru mendengarkan ternyata sejauh itu ya dampak kalau kita tidak peka terhadap sampah plastik itu sendiri. Jadi buat teman-teman Sobat Hijau, ini menjadi informasi penting ya Bu ya. Sebelum saya tutup nih Bu, ada motivasi nggak atau ada sampai penyampaian untuk para Sobat Hijau di luar sana bagaimana mereka juga peka dan mau menjadi bagian dari pengurangan sampah plastik? Ya, kalau saya sih bolak-balik ngomong di mana-mana ya, saya selalu menekankan, ayo pilah sampah kita yuk dari rumah gitu ya. Memang itu susah-susah gampang gitu, tapi sebenarnya gampang. Kita punya tempat berbeda gitu ya untuk milah sampah, terus nanti itu di-store ke bank sampah atau tadi yang saya bilang di sini banyak banget sosiopreneur yang bergerak di bidang pengolahan sampah ya. Jadi pertama pilah sampah dari rumah, kedua itu mengubah gaya hidup kayak tadi. Jangan suka nongkrong beli kopi gitu pakai kemasan plastik gitu. Di situ ada tumbler yang tadi Mbak Tita bilang kan, kalau pakai tumbler bisa dapat poin kan, enak ya, nggak rugi kan, kita malah beruntung kan. Terus makan juga gitu, jangan biasa pakai cutlery yang plastik gitu. Kita kan kalau beli di online itu beli makanan biasanya kan ada pilihan gitu ya. Jangan dibiasakan meminta itu gitu. Saya sendiri di dalam tas saya itu selalu ada kantong belanja, saya bawa tumbler dan saya bawa cutlery sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya merasa tertampar nih dengan gaya Ibu. Harusnya kan saya sebagai milenial dan teman-teman Sobat Hijau di luar sana harus lebih keren dong. Kata Ibu tadi bukan sesuatu yang merubah penampilan sih, kalau kemana-mana bawa tumbler justru sebenarnya keren karena kan kita terlihat mencintai lingkungan. Kemudian tadi pesan pentingnya bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya dari kita sendiri ya, tapi juga kolaborasi dari pemerintah tentunya sudah mengeluarkan regulasi bagaimana masyarakat yang menjadi sebagai konsumen peka terhadap itu. Kemudian ada juga para produsen yang tentunya harus juga melihat situasi bahwa hari ini menjadi sesuatu yang urgent terkait dengan sampah plastik itu sendiri. Luar biasa sekali ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Ini informasi yang menarik sekali untuk para Sobat Hijau. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi teman-teman Sobat Hijau di luar sana. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.